Dengerin, ini kisah nyata tentang runtuhnya kepercayaan yang hampir menghancurkan pasar saham kita. Panik massal. Bursa kita langsung lumpuh total, cuma dalam hitungan menit loh. Indeks kita anjlok sampai minus 8%. Otomatis, rem darurat pasar langsung aktif. Otoritas nggak punya pilihan. Perdagangan dibukukan total buat nahan kehancuran lebih parah. Bayangin, dalam sehari, investor asing cabut dana 6,17 triliun rupiah. Gila kan? Nah, pertanyaannya apa sih pemicu utamanya? Ini bukan sekedar koreksi pasar biasa ya. Kenalin, ini dia MASI, raksasa global yang pegang triliunan dolar. Satu keputusan mereka bisa bikin pasar hancur. Intinya jelas, ini krisis kepercayaan. Investor global udah mulai ragu sama integritas pasar Indonesia. Nah, ini dia. Tuduhan serius dari MSCI, kepemilikan saham nggak transparan, dan ada main belakang. Kata MSCI, praktik ini merusak harga pasar yang wajar, harga saham jadi nggak benar. MSCI ngasih ultimatum, dan mereka nggak main-main. Tenggat waktunya super mepet buat kita berbenah. Ancaman terbesarnya, kita bisa turun kasta. Ini bukan soal rugi lagi, tapi soal harga diri bangsa. Sekarang kita di level emerging market, bareng Brazil dan Cina. Ancamannya, kita jatuh ke frontier market. Dan kalau sampai turun kasta, status kita bakal disamain sama negara kayak, Togo. Dampaknya, bencana. Modal asing kabur, rupiah anjlok, kepercayaan investor hancur lebur. Titik. Tapi di tengah semua kepanikan ini, selalu ada dua sisi, dua sudut pandang yang beda banget. Yang pertama jelas pesimis, ancaman turun kasta ini bakal bikin asing makin getol jualan. Tapi ada juga yang bilang ini hujan emas, kesempatan borong saham bagus dengan harga murah gila. Jadi pilihannya cuma dua buat investor, ikut panik jual rugi atau malah serok di bawah. Sejarah sih bilang pasar pasti pulih. Pertanyaan besarnya cuma satu, kapan? Nggak ada yang tahu. Jadi, mampukah Indonesia pulihkan kepercayaan? Atau kita harus siap-siap turun kasta? Waktu terus berjalan.